Halo semua, kembali lagi di channel Bochnime. Sebelum kita mulai, klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan info dan teori terbaru mengenai One Piece. Sekarang lanjut ke pembahasan. Kali ini Mimin Bochnime melanjutkan scene selanjutnya. Oh ya, sebelum biar terus bisa berinteraksi dengan kalian, subscribe di channel ini ya, dan bantu ramein video Mimin juga. Oke, yuk kita bikin One Piece makin rame lagi. Scenes kembali memperlihatkan kelanjutan pertempuran panas yang sedang berlangsung di Mary Joyce. Sebagaimana Mimin bahas sebelumnya, di tempat itu Dragon menggunakan teknik pertahanan Haoshoku Haki tingkat tinggi untuk menangkis serangan dari Mars dan Nusjuro, sehingga serangan demi serangan yang mereka lancarkan tidak ada yang mempan terhadap Dragon. Garling yang sedang bertarung melawan pemimpin pasukan pemberontak terkuat kedua di dunia langsung menggunakan tebasan haki kuat untuk menyerang lawan di hadapannya itu, sehingga pemimpin pasukan pemberontak itu pun langsung terhempas dengan sangat jauh. Nah kini, Garling pun bisa fokus mengamati Dragon yang sedang bertarung melawan Mars dan Nusjuro. Garling yang menyaksikan itu pun teringat soal aksi Rox di God Valley 38 tahun yang lalu. Walau Garling sendiri hanya sempat melihat dari kejauhan saja pertarungan Garp dan Roger melawan Rox dalam mode iblis itu. Garling pun berkata kepada Mars dan Nusjuro, jangan menyerang Dragon dengan cara biasa, tapi harus dengan serangan yang benar-benar kuat. Untuk bisa maksimal dalam melakukannya, seranglah Dragon secara bersamaan dengan seluruh kekuatan yang kalian miliki. Tak apa-apa, haki kalian terkuras banyak, asalkan serangan kalian bisa menembus pertahanan Dragon. Garling juga akan ikut menyerang, sehingga kali ini 3 Gorosei sekaligus akan melancarkan serangan secara bersamaan kepada Dragon. Nusjuro pun setuju dengan itu, karena dia teringat kembali peristiwa ratusan tahun yang lalu. Saat itu, ada salah satu musuh kuat dari pemerintah dunia yang menguasai teknik pertahanan tersebut, sehingga Nusjuro dan seorang Gorosei lain yang menghadapinya harus melancarkan serangan gabungan terkuat mereka untuk mengalahkannya. Nah, jadi dari masa ke masa, pemerintah dunia ini memang selalu memiliki musuh-musuh yang hebat, tapi mereka juga selalu mampu mengatasi semua musuh-musuhnya itu. Selain dengan melancarkan serangan yang benar-benar kuat, sebenarnya ada pula cara lain untuk menangani teknik pertahanan Haoshoku Haki tingkat tinggi itu. Caranya adalah dengan mengulur waktu sampai penggunaan teknik pelindung Haoshoku Haki itu selesai. Karena memakai teknik itu sangat menguras banyak tenaga, jadi tak akan bisa dipakai dalam waktu yang terlalu lama. Namun kali ini, para Gorosei ingin mencoba cara yang pertama dengan serangan gabungan sekuat mungkin, sebab sangat berisiko untuk menunggu waktu penggunaan teknik pertahanan Haoshoku Haki Dragon selesai. Selama masa penggunaan teknik itu, Dragon juga bisa menyerang dengan bebas, tak hanya bisa fokus bertahan saja, sehingga akan berbahaya jika menunggu teknik pertahanan Dragon itu selesai. Karena selama waktu menunggu itu, Dragon bisa mengamuk habis-habisan. Jadi, Nusjuro bersama Mars dan Garling pun langsung mengambil ancang-ancang untuk memakai serangan gabungan yang sangat kuat dengan tujuan menembus pertahanan Haoshoku Haki Dragon. Di sini posisi yang paling rugi sebenarnya adalah Garling. Untuk Mars dan Nusjuro, kondisi mereka masih cukup prima, sehingga meskipun mereka melancarkan serangan kuat yang menguras banyak tenaga secara bersamaan, mereka masih memiliki sisa energi yang cukup banyak. Sedangkan Garling, kondisinya saat ini tidak seprima Gorosei yang lain, karena dia memang memulai pertarungan lebih dulu dibanding para Gorosei lain. Dengan begitu, jika dia ikut melancarkan serangan kuat yang menguras banyak tenaga, maka tenaganya yang tersisa hanya tinggal sedikit. Dragon yang mengetahui situasi itu pun tersenyum dan bilang, jika Garling melakukan itu, maka pertahanan Garling akan menjadi sangat rentan, karena sisa tenaga dan hakinya hanya tinggal sedikit. Meski nanti pertahanan Haoshoku Haki Dragon bisa tertembus, dia akan langsung melancarkan serangan balasan kepada Garling. Dan dengan pertahanan Garling yang akan melemah setelah ini, akan mudah bagi Dragon untuk membunuhnya. Garling yang mendengar itu tidak gentar sama sekali. Dia akan tetap melanjutkan rencananya untuk melancarkan serangan kuat secara bersamaan bersama dengan Mars dan Nusjuro agar bisa menembus pertahanan Haoshoku Haki Dragon itu. Beralih ke Pulau Elbaf, diperlihatkan kembali kelanjutan percakapan orang-orang di dunia bawah Elbaf, sementara Luffy berlatih untuk memperkuat serangan Haoshoku Hakinya di sana. Sebagaimana Mimin bahas sebelumnya, beberapa waktu yang lalu, Skopper Gaban menceritakan soal teknik unik dari Haoshoku Haki untuk melindungi diri dari serangan musuh. Jadi, teknik tersebut mampu menetralkan serangan-serangan lawan. Hal ini pertama kali diketahui oleh Gaban dari cerita Roger ketika dia dan Garp bertarung melawan Rox de Shebek di God Valley 38
tahun yang lalu. Shebeck yang kehilangan kendali memakai teknik tersebut, sehingga Garp dan Roger terpaksa melancarkan serangan bersamaan dengan mengerahkan seluruh kekuatan yang mereka miliki sehingga berhasil menembus pertahanan Shebeck itu. Ketika Gaban membicarakan soal ini, Loki yang mendengar itu pun langsung teringat pertarungannya melawan Shanks 6 tahun yang lalu. Dalam pertarungan tersebut, ada juga momen di mana Shanks memakai teknik pertahanan Haoshoku Haki tingkat tinggi sehingga membuat Loki menjadi sangat kerepotan. Sebagai orang yang sangat dominan dalam Haki, memang bukan hal aneh bila Shanks bisa menggunakan Haoshoku Haki untuk pertahanan diri. Dia telah mempelajari dan mengembangkan begitu banyak teknik dari ketiga Haki yang dia miliki, sehingga Shanks sama sekali tidak membutuhkan buah iblis untuk menjadi semakin kuat. Saat Luffy mendengar Loki yang membahas soal Shanks, fokus Luffy yang sedang berlatih pun langsung teralihkan, karena dia begitu bersemangat ketika ada orang yang memuji si rambut merah itu. Luffy bilang, Shanks memang orang yang sangat hebat. Namun Loki merespons ucapan Luffy dengan berkata bahwa menurutnya teknik pertahanan Haoshoku Haki Rocks de Shebeck masih jauh lebih unggul dibanding pertahanan Haoshoku Haki milik si rambut merah itu. Luffy pun kesal dan berkata, bagaimana mungkin Loki bisa tahu soal hal itu? Padahal Loki sendiri tidak pernah merasakan sendiri teknik dari orang bernama Rocks de Shebeck itu. Loki hanya tahu soal Shebeck bisa memakai Haoshoku Haki untuk pertahanan melalui cerita dari Gaban. Loki pun menjelaskan, walau dia tidak pernah melihat insiden God Valley secara langsung, tapi dari cerita Gaban tadi sudah cukup jelas menggambarkan seberapa hebat teknik yang Shebeck gunakan itu. Sebab Garp dan Roger harus menyerang secara bersamaan dengan seluruh kekuatan yang mereka miliki, baru bisa menembus pertahanan Haoshoku Haki milik Rocks de Shebeck itu. Jadi menurut Loki, kemampuan Haoshoku Haki pertahanan Shebeck memang lebih hebat daripada Shanks. Masih tidak mau kalah, Luffy bilang itu karena Loki melawan Shanks 6 tahun yang lalu. Luffy yakin setiap hari Shanks akan terus bertambah kuat, sehingga untuk sekarang ini, jika dia memakai teknik pertahanan Haoshoku Haki lagi, itu sudah jauh lebih hebat daripada versinya 6 tahun yang lalu. Dengan begitu, Luffy berkesimpulan bahwa Shanks sekarang ini lebih unggul daripada bajak laut bernama Rocks de Shebeck itu. Mereka berdua terus berdebat untuk mengunggulkan bajak laut idolanya masing-masing. Sebab Luffy sangat mengidolakan Shanks, sedangkan Loki adalah penggemar berat Shebeck. Gaban pun kesal dengan perdebatan mereka itu. Dia meminta mereka berdua untuk segera berhenti karena perdebatan semacam itu tak ada gunanya dan tidak akan ada ujungnya. Pertama, Shanks menjadi bajak laut pada era yang berbeda sehingga mereka berdua tentu tidak bisa diadu. Kedua, Shanks memakai teknik tersebut ketika dia dikendalikan oleh kekuatan misterius dari pihak pemerintah dunia, seperti yang juga dialami oleh para raksasa di Elbaf sekarang ini, yang mana itu membuat kemampuan mereka mengalami peningkatan drastis. Memang secara normal saja, Rocks de Shebeck adalah sosok yang sangat kuat, tapi tetap saja tak adil untuk membandingkan teknik yang Shebeck pakai dalam mode iblis dengan teknik Shanks yang murni kekuatan aslinya. Jadi, tak ada gunanya Luffy dan Loki terus-menerus berdebat, karena itu hanya membuang waktu dan energi dengan percuma. Chopper pun tertawa dan berkata kalau sudah menyangkut si rambut merah itu, Luffy memang sulit mengendalikan diri. Setelah itu, Luffy bilang kepada Gaban juga tertarik untuk mempelajari teknik pertahanan Haoshoku Haki tingkat tinggi itu, sebab menurut Luffy, itu adalah kemampuan yang sangat bagus untuk dipakai dalam berbagai situasi pertempuran. Gaban pun menanggapinya dengan berkata, itu memang kemampuan yang sangat bagus, bahkan bisa dibilang salah satu kemampuan yang paling luar biasa dari Haoshoku Haki tingkat tinggi. Namun untuk sekarang, Gaban ingin Luffy fokus saja untuk memperkuat serangan Haoshoku Haki miliknya, karena semua harus dilakukan dengan cara bertahap. Lagi pula tak ada cukup waktu untuk melatih terlalu banyak teknik tingkat tinggi sekaligus. Belum tentu juga walau diberi waktu banyak, Luffy akan mampu menguasainya untuk sekarang, karena memang teknik-teknik tingkat tinggi itu harus dilatih secara bertahap supaya bisa dikuasai dengan baik. Meski begitu, melihat Luffy adalah orang yang sangat potensial menurut Gaban, suatu saat nanti Luffy pasti akan bisa memakai teknik pertahanan Haoshoku Haki tingkat tinggi itu. Haki Luffy akan terus meningkat seiring dengan berjalannya waktu. Dari informasi yang Gaban ketahui juga, Monkey D. Dragon yang merupakan ayah Luffy menguasai teknik itu juga. Ini memang benar, karena pada pertarungan di Marijoy sekarang ini, Dragon sempat menggunakan teknik pertahanan Haoshoku Haki tingkat tinggi itu untuk menahan serangan gabungan dari Gorose Mars dan Gorose Nusjuro, sehingga serangan gabungan dari dua Gorose itu pun seketika langsung lenyap. Dari pembahasan Gaban soal Dragon di Marijoy dan juga kesaksian Loki soal pertarungannya melawan Shanks 6 tahun yang lalu, kini sudah ada 3 orang yang diketahui menguasai teknik pertahanan Haoshoku Haki tingkat tinggi itu, yaitu Rocks de Shebeck, Monkey D. Dragon, dan juga si rambut merah Shanks.
Selain mereka bertiga, pasti ada beberapa karakter lain yang juga menguasai teknik itu. Satu persatu dari mereka akan segera diungkap tidak lama lagi. Beralih ke tempat yang berbeda, Pulau Hachinosu akan ditampilkan kembali. Di sana Ben Beckman, Yasop, Hongo, dan Lakiru sudah berkumpul di area yang sama untuk membahas soal situasi terkini. Yasop bilang tak peduli seberapa banyak aliansi Blackbeard yang telah dia kalahkan, mereka terus saja bermunculan dari berbagai arah. Hongo berkata, rupanya Blackbeard benar-benar fokus dalam meningkatkan kekuatan tempurnya belakangan ini. Sebagian berhasil dideteksi oleh para informan, tapi sebagian lain tidak berhasil dideteksi, sehingga tak disangka aliansi Blackbeard ternyata sebanyak ini. Ben Beckman kemudian bilang untuk sekarang ini tak ada pilihan lain selain terus bertempur. Strategi terbaik yang bisa digunakan adalah dengan mencari tahu siapa saja para pemimpin kelompok dari masing-masing aliansi Blackbeard itu, lalu mengalahkan para pemimpin aliansi itu terlebih dahulu. Sebab, jika para pemimpinnya kalah, maka anak buah mereka cenderung akan mundur dan kehilangan semangat untuk bertempur lagi. Tak peduli walau jumlah mereka masih ada banyak. Lakiru dan yang lain pun setuju dengan strategi dari Ben Beckman itu. Mereka akan kembali berpencar dan mengincar para pemimpin kelompok dari aliansi Blackbeard itu. Di area lain ada Garp yang pergi ke tempat di mana Bogart sedang berada saat ini. Sebab, Bogart sedang butuh istirahat usai memakai suatu teknik tebasan terkuatnya beberapa waktu yang lalu. Garp pun bilang, Bogart bisa beristirahat selama mungkin dan Garp akan melindunginya di sana. Para aliansi Blackbeard pun mulai menyerbu area sana, tapi dengan mudah mereka dikalahkan oleh pukulan-pukulan Garp. Kemudian Sengoku datang ke sana untuk berbicara dengan Garp tentang keadaan sekarang ini. Sengoku bilang, para aliansi Blackbeard terus bermunculan. Di sisi lain, semakin banyak marinir yang kelelahan dan juga terluka. Jadi, walau orang-orang seperti Garp, Sengoku, dan Kizaru masih bisa bertarung lebih lama, tapi situasi ini tetap tidak menguntungkan pihak marinir, sebab banyak prajurit biasa yang keadaannya semakin merasa terdesak. Garp pun memberinya usul sederhana. Nah, kalau begitu, orang-orang kuatnya yang masih bisa bertahan di pihak marinir harus mengalahkan musuh sebanyak mungkin. Sengoku tersenyum dan bilang itu adalah strategi yang benar-benar ciri khas dari Garp. Tapi memang strategi itulah satu-satunya yang bisa dilakukan untuk sekarang ini. Tak ada pilihan lain selain para marinir kuat mengarahkan seluruh kekuatan yang mereka miliki untuk menumbangkan musuh sebanyak mungkin. Berpindah ke markas besar Angkatan Laut New Marineford, Akainu, Kong, dan Churu masih berbincang mengenai Luffy dan Blackbeard, termasuk soal potensi mereka menjadi bahaya besar di masa depan nanti. Kong sudah membahas bahwa sekarang ini Blackbeard sedang bertempur melawan bajak laut Akagami dan pihak angkatan laut di Pulau Hachinosu. Kong belum tahu siapa yang akan menang dalam pertempuran itu. Namun menurutnya, apapun hasilnya nanti, Blackbeard pasti akan tetap mampu bertahan. Blackbeard sebagai anak dari Rox de Shebek selalu mempunyai rencana-rencana yang di luar dugaan banyak orang, sehingga orang itu pun pasti tak akan mati dengan mudah. Dia akan terus bertahan dengan cara apapun. Jadi, meski sekarang Blackbeard sedang bertarung melawan bajak laut Akagami dan angkatan laut, Blackbeard akan tetap berpotensi menjadi masalah besar di masa depan nanti. Lalu untuk Luffy di Pulau Elbaf pun juga kurang lebih sama seperti Blackbeard. Meski pihak pemerintah dunia sudah mengirim kekuatan tempur ke sana, Luffy pasti akan tetap mampu bertahan. Sama seperti Blackbeard, Luffy juga masih berpotensi menjadi ancaman besar di masa depan nanti. Akainu pun tidak membantah apa yang dikatakan oleh Kong itu, sebab walau dia sangat enggan untuk mengakui para bajak laut seperti Luffy dan Blackbeard, tapi dia sendiri tahu bahwa mereka berdua memang tak mudah untuk dihentikan dan sering melakukan hal yang sangat mengejutkan. Meski begitu, entah Luffy maupun Blackbeard, Akainu siap untuk melawan mereka semua. Beralih ke Wano Kuni, kelanjutan pertempuran di sana akan kembali mendapat sorotan. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, para aliansi Kaido di luar Wano Kuni berkoordinasi dengan Jack, Black Maria, dan juga Sasaki, lalu datang menyerang Wano Kuni secara bersama-sama. Hal itu tentu langsung membuat Momonosuke bersama Sarung Pedang Merah, Yamato, Ulti, dan Page One bergerak menghadang mereka di sana, sehingga terjadi pertempuran di salah satu wilayah Wano Kuni. Dalam pertarungan itu, Yamato yang sedang bentrok melawan Jack berkata bahwa pihak yang Jack bawa itu sudah semakin merasa terdesak. Kekuatan dari Sarung Pedang Merah ditambah dengan Yamato yang kini diikuti oleh Ulti dan Page One memang tidak main-main. Apalagi Momonosuke sudah bukan bocah seperti sebelumnya, melainkan kini telah menjadi orang dewasa dengan
kekuatan yang tidak bisa diremehkan. Jadi, wajar saja pihak Wano Kuni berhasil untuk unggul. Namun Denjiro mendengar pembicaraan dari salah satu aliansi Kaido, di mana para musuh itu bilang kepada rekannya bahwa hanya perlu bertahan sedikit lebih lama lagi. Hal itu pun membuat Denjiro menduga bahwa mereka sedang menantikan sesuatu. Mungkin bala bantuan lain dari pihak musuh akan segera berdatangan lagi. Kinemon yang mendengar itu pun tak gentar sama sekali. Para sarung pedang merah sudah berlatih dengan sangat keras, termasuk Momonosuke yang benar-benar telah mengasah kemampuan pedang dan buah iblisnya dengan sangat baik. Mereka ini adalah aliansi Yonko Luffy, sehingga memang harus memiliki kekuatan yang mumpuni. Jadi, meskipun para musuh akan datang semakin banyak lagi, pada akhirnya pihak Wano Kuni akan tetap memenangkan pertempuran. Nah, bagaimana menurut kalian terkait ini? Nah, itu tadi berbagai hal menarik pada pembahasan channel Bochnime kali ini. Menurut kalian bagaimana? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu saja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Peaceful World!